Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamami fadlihi wa ikramihi wa ala sabighi ihsanihi wa in'amihi wa huwa alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi barakati aunihi tatakamalul a'malu wal hasanat wa huwa dzul jalali wal ikram wa dzut tawli wal in'am falahul hamdu wajiba wa lahud dinu wasiba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak, atas begitu besar, atas begitu luas samudra nikmat yang telah Allah alirkan ke dalam kehidupan kita. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak mampu kita untuk menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu menambah dari segi jumlah ataupun menambah dari segi berkah. Di ayat yang sering kita dengar dari guru-guru kita, la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat beri salam, hadiah terindah, kado istimewa. Marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Rasulullah SAW, mengikuti syariat beliau, dan juga tidak bosan-bosan mengirimkan salawat untuk beliau, kita termasuk umat Rasulullah yang pantas memperoleh syafaat dari beliau di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa beberapa hari lagi, 2 atau 3 hari lagi, kita bertemu dengan Ramadan. Kalau kita lihat para salafus soleh, orang-orang soleh, orang-orang pecinta ibadah, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menunggu datangnya bulan Ramadan. Minimal dari awal bulan Rajab. Hal ini dibuktikan dengan sering-seringnya, dengan dianjurkannya membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan izinkanlah untuk bertemu dengan Ramadan. Dan sekarang kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Mengapa para salafus soleh, orang-orang soleh, menunggu datang bulan Ramadan? Karena itu tak terlepas dari keistimewaan, dari kemuliaan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan diwajibkannya puasa wajib. Yang mana puasa wajib itu bagian dari rukun Islam. Dan di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran
kalamullah, kitab Allah yang mulia. Dan ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tentulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia. Kalau tidak, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Quran di bulan selain bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Imam Al-Qadhi Iyad menjelaskan hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Kata Imam Qadhi Iyad, hal ini menunjukkan ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, itu sebagai bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, mengapa para salafus soleh menunggu datang bulan Ramadan? Di antaranya adalah karena di bulan Ramadan semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, di antaranya disebutkan, "Idza taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi masiwah. Wa man taqarraba bi faridatin kana kaman adda sab'ina faridah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang melakukan kebaikan, amalan sunnah, maka amalan tersebut terhitung seperti dia melakukan amalan wajib. Sebagaimana kita ketahui, amalan itu memiliki tingkatan. Yang paling tertinggi adalah amalan wajib, dan di bawahnya adalah amalan sunnah dengan tingkatannya. Dan adapun orang yang melaksanakan amalan wajib, maka nilainya seperti 70 melakukan amalan wajib. Luar biasa, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sehari, amalan wajib kita hanya 5 waktu saja. Salat 5 waktu. Tetapi di bulan Ramadan, satu amalan wajib terhitung 70. Kemudian berikutnya, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah di saat ketika kita berpuasa, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi, "Salasatun la turaddu da'watahun." Ada 3 kelompok orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftir. Di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya ketika Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini di kitab Syarah Al-Muhadzab, kata Imam An-Nawawi, sangat-sangat dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk senantiasa memanjatkan doa dari awal dia puasa sampai akhir puasa. Dan tidak saja dianjurkan untuk memanjatkan doa yang berkaitan dengan akhirat, tetapi juga
sangat-sangat dianjurkan untuk membaca doa yang berkaitan dengan duniawi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diizinkan berada di ujung bulan Sya'ban dan mudah-mudahan kita diizinkan untuk bertemu dengan Ramadan. Marilah kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana belum tentu Allah izinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Harapannya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.